Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore, serta salam sejahtera buat kita semua. Pada pertemuan kali ini, kita melanjutkan pertemuan dari mata kuliah rancangan percobaan, dan topik bahasan kita adalah mengenai rancangan acak lengkap faktorial 2 faktor, atau disingkat RALF 2 faktor. Dan pada pertemuan kali ini kita berlatih untuk contoh soal yang kedua, dan untuk menjadikan kita lebih terbiasa mengikuti tahapan dalam perhitungannya dan melakukan perhitungan dalam pengolahan data dari hasil penelitian yang menggunakan rancangan acak lengkap faktorial 2 faktor. Nah, seperti yang disajikan di sebelah kanan ini adalah tabel yang berisi tentang data hasil penelitian dari penelitian dengan tanaman uji nyapa di koko, di mana penelitian tadi si peneliti ingin mengetahui pengaruh dari 2 faktor. Faktor pertama adalah pengaruh kapur dolomit, dan faktor kedua pengaruh pupuk, yaitu pupuk fosfat. Dari penelitian, si peneliti ingin mengetahui pengaruh bersama antara faktor kapur berupa kapur dolomit dengan faktor pupuk berupa pupuk fosfat terhadap perubahan sifat kimia tanah, pertumbuhan, dan hasil kedelai. Dan ini merupakan data simulasi dari hasil penelitian tersebut dengan nilai hasil kedelai, yaitu dengan satuan ton per hektar atau megagram per hektar. Untuk itu pada kesempatan ini kita jangan lupa kita harus mengetahui tahapan-tahapan dalam pengolahan data tersebut. Bapak lanjutkan ke slide berikutnya. Pada slide berikutnya ini ditampilkan tentang penelitian tersebut berkaitan dengan data dari hal-hal penting yang berkaitan dengan penelitian tersebut, di mana seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh bersama dari pemberian kapur dolomit dan pemberian pupuk fosfat terhadap sifat kimia tanah, pertumbuhan, dan hasil padi gogo. Nah, berkaitan dengan penelitian ini, sebelum kita melakukan pengolahan data, kita harus mengenali dulu lebih rinci tentang rancangan yang digunakan dalam penelitian tersebut, dan juga jumlah faktor yang diteliti oleh si peneliti ini. Nah, dari tujuan dari si peneliti yang ingin mengetahui pengaruh bersama dari pemberian kapur berupa kapur dolomit dan pemberian pupuk berupa pupuk fosfat terhadap sifat kimia tanah dan pertumbuhan dan hasil kedelai, maka kita bisa mengidentifikasi jumlah faktor yang diteliti, yaitu ada 2 faktor. Faktor pertamanya adalah kapur berupa kapur dolomit, atau kita singkat dengan faktor A, dan faktor kedua adalah pupuk berupa pupuk fosfat, dan kita simbolkan sebagai faktor B. Dan selanjutnya kita menelisik lebih lanjut dari setiap faktor tersebut. Ada berapa taraf yang diteliti oleh si peneliti untuk faktor pertama dan berapa taraf untuk faktor kedua. Kita peroleh informasi bahwa pada faktor pertama, yaitu kapur dolomit yang digunakan, si peneliti meneliti dengan 2 taraf dari faktor pertama, yaitu taraf pertama adalah kontrolnya, yaitu A0 tanpa diberi kapur dolomit sebagai kontrol, dan taraf kedua adalah A1, disimbolkan A1, simbol taraf keduanya dari faktor pertama ini, yaitu diberi kapur dolomit setara dengan 1 kali ALDD. Sedangkan untuk faktor kedua terdiri dari 3 taraf.
yaitu faktor kedua disimbolkan B. Maka untuk tahap pertama yaitu B0 adalah kontrolnya, yaitu tanpa diberi pupuk fosfat. Dan level keduanya, tahap keduanya adalah B1, yaitu diberi pupuk fosfat 50 kg per hektar. Dan tahap ketiga dari faktor kedua ini adalah B2, disimbolkan B2, yaitu diberi pupuk fosfat 100 kg per hektar. Nah, selanjutnya setiap kombinasi dari faktor pertama dengan faktor kedua dilakukan pengulangan sebanyak 5 kali. Nah, ini informasi penting ini perlu kita kenali dulu lebih awal sebelum kita melakukan pengolahan datanya. Maka berikutnya kita lanjutkan ke slide berikutnya. Pada slide berikutnya ini adalah kita melakukan penyusunan kombinasi perlakuan dari rancang acak lengkap faktorial 2 faktor tersebut, di mana faktor pertamanya A 2 taraf dan faktor keduanya B 3 taraf. Maka kita lakukan kombinasi dari kedua faktor ini adalah 2 kali 3. Jadi terdapat 6 kombinasi perlakuan AB ini, yaitu terdiri dari A0 B0, A0 B1, A0 B2, selanjutnya A1 B0, A1 B1 dan A1 B2. Jadi pada tahap yang berikut ini adalah kita menyusun kombinasi dari kedua faktor yang diteliti, ya. Karena faktor pertamanya ada 2 taraf dan faktor keduanya ada 3 taraf, maka kombinasi dari kedua faktor tadi adalah 2 kali 3, jadi jumlahnya ada 6 kombinasi. Ya, tadi dari A0 B0, A0 B1, A0 B2, A1 B0, A1 B1 dan A1 B2. Nah, berikutnya kita lanjutkan ke slide berikutnya. Pada slide yang berikutnya ini menjanjikan bahwa dari ke-6 kombinasi kedua faktor tadi dilakukan masing-masing sebanyak 5 ulangan. Maka kita susun dari ke-6 kombinasi tadi, dan masing-masing kombinasi dilakukan pengulangan 5. Untuk A0 B0 ada ulangan 1, ulangan 2, ulangan 3, ulangan 4 dan ulangan kelima. A0 B1 ada ulangan 1, ulangan 2, ulangan 3, ulangan 4, ulangan kelima. Begitu juga kombinasi A0 B2 ada ulangan 1, ulangan 2, ulangan 3, ulangan 4 dan ulangan kelima. Selanjutnya juga pada kombinasi taraf kedua faktor pertama dengan taraf pertama faktor kedua, yaitu A1 B0, kita siapkan ulangan satunya, ulangan 2, ulangan 3, ulangan 4 dan ulangan kelima. Dan selanjutnya pada kombinasi A1 B1 kita siapkan juga ulangan 1, ulangan 2, ulangan 3, ulangan 4 dan ulangan kelima. Dan terakhir yaitu kombinasi antara A1 dengan B2, kita siapkan ulangan 1, ulangan 2, ulangan 3, ulangan 4 dan ulangan kelima. Jadi pada tahap ini kita menyiapkan masing-masing ulangan dari setiap kombinasi perlakuan tersebut. Maka kita lanjutkan ke slide berikutnya. Pada slide berikutnya ini adalah setelah kita menyiapkan setiap ulangan dari masing-masing kombinasi, dan selanjutnya kita persiapkan label dalam melakukan penelitian tersebut, yaitu kita siapkan label yang berisi informasi tentang kombinasi perlakuan berserta ulangannya masing-masing. Jadi di sini A0 B0 ulangan 1, A0 B0 ulangan 2, A0 B0 ulangan 3, A0 B0 ulangan 4, A0 B0 ulangan 5 dan seterusnya, yaitu A0 B1 ulangan 1, A0 B1 ulangan 2, A0 B1 ulangan 3, A0 B1 ulangan 4, A0 B1 ulangan 5 dan selanjutnya A0 B2 ulangan 1, A0 B2 ulangan 2, A0 B2 ulangan 3, A0 B2 ulangan 4, A0 B2 ulangan 5 dan selanjutnya untuk taraf kedua faktor pertama dengan taraf pertama faktor kedua, yaitu A1 B0 ulangan 1, A1 B0 ulangan 2, A1 B0 ulangan 3, A1 B0 ulangan 4, A1 B0 ulangan 5. Dan berikutnya
untuk kombinasi A1B1 ulangan 1, A1B1 ulangan 2, A1B1 ulangan 3, A1B1 ulangan 4, A1B1 ulangan 5. Dan selanjutnya untuk kombinasi A1B2, A1B2 ulangan 1, A1B2 ulangan 2, A1B2 ulangan 3, A1B2 ulangan 4, dan A1B2 ulangan 5. Nah, setelah kita mengetahui masing-masing ulangan dan labelnya, itu akan memudahkan kita dalam mengenali membedakan antara label dengan data yang terukur, data yang ditetapkan atau yang diukur atau yang ditimbang. Maka kita masuk ke slide berikutnya. Nah, tentunya pada slide berikutnya ini menyajikan bahwa setelah kita melakukan tahapan-tahapan tadi, maka berikutnya adalah tahapan pengacakan untuk persiapan pelaksanaan penelitiannya. Dan kita anggap bahwa untuk pengacakan bisa dilakukan dengan menggunakan tabel bilangan acak, dan karena ini rancangan acak lengkap faktorial 2 faktor, yaitu termasuk dari bagian dari rancang acak lengkap, maka pengacakannya dilakukan secara sempurna. Pengacakan dilakukan secara keseluruhan. Nah, bisa kita melakukan pengacakannya dengan menggunakan tabel bilangan acak, bisa juga kita melakukan pengacakannya dengan menggunakan sistem loss tree seperti arisan, seperti arisan. Jadi masing-masing label tadi kita antara kombinasi dan setiap kombinasi dengan ulangannya kita tulis dalam kertas kecil dan kita masukkan dalam toples, kita gulung masukkan dalam toples seperti arisan, dan setelah semuanya gabung jumlahnya 30, selanjutnya kita aduk, kita kocok dan kita keluarkan satu persatu, dan itu kita letakkan sesuai tata letaknya, sehingga hasil yang kita peroleh adalah pengacakan secara sempurna atau pengacakan secara keseluruhan. Itu ciri dari pengacakan untuk rancangan acak lengkap, untuk rancangan acak lengkap. Dan dalam hal ini adalah rancangan acak lengkap faktorial 2 faktor. Dan berikutnya adalah tahap penelitian, pelaksanaan penelitian, dan setelah penelitian berlangsung mulai dari awal sampai akhir, maka akan terkumpullah data hasil penelitian. Dari data hasil penelitian baru dilakukan persiapan untuk pengolahan datanya. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, pada slide yang berikut ini menyajikan bahwa karena penelitiannya menggunakan rancang acak lengkap faktorial 2 faktor, maka di dalam rancang acak lengkap faktorial 2 faktor tersebut sudah terkandung atau tersirat di dalamnya model matematisnya, model linear additif dari model matematisnya, yaitu YIJK sama dengan mu plus faktor pertama AI plus BJ untuk faktor kedua, dan plus interaksi dari kedua faktor ABIJ plus epsilon IJK. Ya. Dan dari model ini maka mengantar kita untuk mengumuskan hipotesis yang akan kita uji, yaitu hipotesis yang berkaitan dengan faktor pertama, hipotesis yang berkaitan dengan faktor kedua, dan hipotesis yang berkaitan dengan interaksi dari kedua faktor. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, pada slide berikut ini menyajikan rumusan hipotesisnya. Nah, rumusan hipotesis. Dan untuk hipotesis untuk faktor A ada hipotesis nolnya dan ada hipotesis tandingnya. Begitu juga untuk faktor kedua ada hipotesis nolnya dan ada hipotesis tandingannya. Begitu selanjutnya juga untuk interaksi dari kedua faktor. Maka kita bisa merumuskan hipotesis nolnya dan hipotesis tandingan. Nah, dari selama penelitian nanti kita akan peroleh data hasil penelitian, dan dari data hasil penelitian tersebut kita olah untuk bisa menguji apakah H0 yang diterima ataukah H1 yang diterima. Kita lanjutkan ke slide berikutnya.
Slide yang berikutnya ini menyajikan tahapan dalam perhitungan. Jadi dalam tahap setelah kita memperoleh data dan hasil penelitian, maka kita melakukan perhitungan. Dan untuk melakukan perhitungan pengolahan data tersebut, kita perlu mengetahui tahapannya. Yang pertama yang perlu kita hitung adalah faktor koreksinya. Berapa nilai faktor koreksinya? Nah, kita menggunakan rumus ini. Dan selanjutnya juga setelah faktor koreksi kita peroleh, selanjutnya kita melakukan perhitungan untuk jumlah kuadrat totalnya. Jumlah kuadrat total terkoreksi. Rumusnya ini. Dan berikutnya kita melakukan perhitungan jumlah kuadrat perlakuan. Jumlah kuadrat perlakuan. Dengan menggunakan rumus yang tersaji ini. Dan selanjutnya juga kita setelah memperoleh nilai faktor koreksi, setelah kita memperoleh jumlah kuadrat total, dan setelah kita memperoleh jumlah kuadrat perlakuan, berikutnya dari jumlah kuadrat perlakuan ini kita rinci untuk masing-masing faktor. Yaitu kita menghitung jumlah kuadrat untuk faktor pertama, faktor A, dan selanjutnya juga kita mulai menghitung jumlah kuadrat faktor kedua, yaitu B. Nah, setelah kita memperoleh jumlah kuadrat faktor A dan jumlah kuadrat faktor B, sedangkan sebelumnya kita sudah mendapatkan jumlah kuadrat faktor perlakuan yang merupakan keseluruhan dari yang perlakuan kita teliti, maka berikutnya kita bisa menghitung jumlah kuadrat interaksi kedua faktor. Jadi jika AB adalah jumlah kuadrat perlakuan dikurang jumlah kuadrat faktor pertama dikurang jumlah kuadrat faktor kedua. Nah, setelah terakhir baru kita menghitung jumlah kuadrat galatnya. Nah, jumlah kuadrat galat adalah diatur singkat JKG adalah JK total dikurang JK faktor pertama dikurang JK faktor kedua dikurang JK interaksi dari kedua faktor. Nah, berikutnya kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, setelah kita menghitung jumlah kuadratnya, itu bisa kita pindahkan ke kolom di kolom jumlah kuadrat pada tabel sidik ragam. Nah, setelah terisi, maka kita lanjutkan untuk menghitung jumlah kuadrat tengahnya atau menghitung kuadrat tengah atau jumlah kuadrat tengah. Dengan menggunakan rumus ini, kita bisa menghitung bahwa kuadrat tengah faktor A, KT A adalah jika A dibagi derajat bebas A. Sedangkan jumlah kuadrat faktor B, KTB adalah jumlah kuadrat B dibagi derajat bebas B. Berikutnya kita bisa menghitung jumlah kuadrat tengah dan jumlah kuadrat tengah dari interaksinya. Jadi kuadrat tengah AB sama dengan jumlah kuadrat AB dibagi derajat bebas AB. Dan selanjutnya kita juga bisa menghitung kuadrat tengah galat atau jumlah kuadrat tengah galat. KTG adalah jumlah kuadrat galat dibagi dengan derajat bebas galat. Nah, setelah kita dapatkan hitungan ini bisa kita masukkan ke dalam di kolom jumlah kuadrat tengah atau di kolom kuadrat tengah pada tabel sidik ragam. Dan berikutnya kita bisa melanjutkan perhitungan untuk menghitung F hitung dari faktor pertama, F hitung dari faktor kedua, dan F hitung interaksi dari kedua faktor. Di mana F hitung untuk faktor pertama adalah F hitung A adalah kuadrat tengah A dibagi kuadrat tengah galat. F hitung faktor kedua B, F hitung B sama dengan kuadrat tengah B dibagi dengan kuadrat tengah galatnya. Sedangkan berikutnya kita bisa menghitung interaksi dari kedua faktor. Jadi F hitung interaksi kedua faktor atau F hitung AB sama dengan kuadrat tengah AB dibagi dengan kuadrat tengah galatnya. Jadi inilah perhitungan tahapan-tahapan dalam perhitungan dalam pengolahan data dari hasil penelitian yang menggunakan rancangan acak lengkap faktorial dua faktor tersebut.